Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizaulia, NPM 19110412, kelas manajemen sore. Saya akan menjawab pertanyaan dari pelajaran ekonomi makro. Yang pertama, jelaskan bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi permintaan uang di masyarakat sehingga mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan ekonomi. Oke, kan saya jawab. Kalau harga uang naik, maka masyarakat enggan meminjam uang ke bank. Nah, kalau harga uang turun, maka jelas masyarakat akan banyak meminjam uang ke bank. Itu pertanyaan nomor 1. Oke, yang pertanyaan kedua, jelaskan menurut pendapat Anda apa kebijakan tarif barir dengan kebijakan tarif non barir. Tarif non barir itu adalah tindakan oleh suatu negara yang secara terselubung ditujukan untuk menghalangi masuknya barang impor melalui kebijakan yang bukan tarif biaya cukai. Sedangkan kebijakan barir itu kebijakan yang secara terang-terangan atau kebijakan yang ekspor atau impor tersebut dia sah atau legal dalam negara atau dalam pemerintahan tersebut, sudah terbukti kelegalannya. Dan soal nomor 3, jelaskan bagaimana instrumen kebijakan ekonomi internasional. Ya kan, saya ingin menjawab. Kebijakan perdagangan internasional. Ruang lingkup kebijakan perdagangan internasional meliputi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sebuah rekening yang masih atau sedang berjalan transaksinya. Oke, yang kedua, kebijakan pembayaran internasional. Untuk kebijakan pembayaran ini mencakup beberapa hal mengenai kebijakan pemerintahan terhadap rekening modal dalam neraca pembayaran internasional, tepatnya pada pengawasan terhadap pembayaran internasional. Contohnya, pembayaran internasional. Kebijakan bantuan luar negeri. Kebijakan bantuan luar negeri merupakan sebuah tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berhubungan dengan bantuan, pinjaman, dan lain-lain. Oke, soal nomor 4. Jelaskan menurut pendapat Anda apa yang dimaksud dengan perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka itu dia di dalamnya itu ada kegiatan ekspor dan impor, dan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berupa devisa. Itu pertanyaan atau jawaban dari soal nomor 4. Oke, pertanyaan nomor 5. Jelaskan menurut pendapat Anda apa saja faktor penghambat dalam proses pembangunan. Ada 2, yaitu permasalahan anggaran. Masalah anggaran itu proses penghambatan ini biaya di suatu daerah gitu kan, untuk biaya pembangunan di daerah tersebut. Dan yang kedua, banyaknya investor yang tidak sadar akan lingkungan. Itu